Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Oh ya, luar biasa. Apakah anak-anak sudah sarapan? Oh, sudah ya semuanya. Nah, karena kabar anak-anak luar biasa dan anak-anak sudah sarapan, tentunya anak-anak siap untuk belajar. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Anak-anak, saya sangat merasa senang karena hari ini saya dapat bergabung bersama anak-anak melalui via online. Tentu anak-anak bertanya, ibu ini siapa sih? Saya tidak pernah melihat ibu ini. Benar? Nah, perkenalkan, nama saya Astuti Nurhayati. Anak-anak bisa memanggil saya atau bisa menyapa saya dengan Ibu Astuti ataupun Ibu Tuti. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan saat ini saya tinggal di Tangerang. Hari ini saya menggantikan Ibu Cynthia untuk mengajar bahasa Indonesia. Demikian perkenalan singkat dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Saya berharap kita dapat menjalankan proses pembelajaran dengan sangat baik ya. Ya, semangat. Semangat. Nah, anak-anak, sebelum itu mari kita mengecek di sekeliling meja belajar kita apakah masih ada sampah, tempat makan. Jika ada tempat makan, sampah, tolong teman-teman bersihkan terlebih dahulu dan simpan pada tempatnya. Perlu diingat, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang nyaman untuk ditempati dan sangat nyaman untuk teman-teman mengikuti pembelajaran. Oke? Oke, baiklah. Sudah bersih? Oke, sudah. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas anugerahnya hari ini. Ada yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Namanya siapa? Oh, Lydia. Silakan Lydia. Terima kasih Lydia sudah membawakan kita dalam doa dan silakan duduk kembali. Nah, kita sudah selesai berdoa, sekarang kita melakukan presensi. Nah, apakah ada yang tidak hadir? Ada? Atau hadir semua? Oh, ada. Namanya siapa? Yohanes Marcel. Marcel sakit? Ada keterangan atau? Ya, oh sakit. Sakit apa ya? Oh, tidak tahu ya. Semoga yang sakit ini cepat sembuh ya. Ya. Nah, baiklah. Anak-anak, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat bersama Ibu Cynthia? Ya, silakan, Widya. Ya, benar sekali. Minggu lalu, anak-anak belajar tentang teks biografi. Ada yang masih ingat nggak teks biografi itu apa? Ya, oh Lydia silakan. Teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang, baik itu kekurangan dan kelebihan. Ya, terima kasih Lydia, jawaban yang sangat bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks puisi. Apa sih Bu teks puisi itu? Anak-anak pasti sudah pernah belajar tentang puisi waktu anak-anak masih di bangku SMP. Kemudian anak-anak pasti pernah membaca teks puisi, pernah menuliskan puisi, dan pernah memusikalisasikan puisi. Namun apakah anak-anak tahu apa sih puisi itu?
Ada yang tahu? Nah, puisi adalah salah satu karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Pasti kalian bertanya, Ibu, kaya makna yang dimaksud itu apa sih? Nah, anak-anak, kaya makna yang dimaksud dalam puisi adalah puisi itu memiliki bait dan baris. Nah, kedua hal inilah yang membedakannya dengan karya sastra lain. Ketika teman-teman mendapatkan prosa, nah, di dalamnya terdapat paragraf dan kalimat. Kemudian pada karya sastra drama itu diperankan atau dilakonkan dan terdapat banyak dialog. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menentukan suasana dalam puisi. Nah, ketika anak-anak membacakan puisi, tentu anak-anak merasakan perasaan senang, bahagia, sedih, dan lain sebagainya tergantung dari puisi yang anak-anak baca. Atau misalnya, ketika kekasih, anak-anak membacakan sebuah puisi, misalnya seorang perempuannya sedang merajuk, kemudian kekasihnya lah yang laki-laki membacakan sebuah puisi. Tentunya si perempuan di sini merasakan perasaan yang berbunga-bunga. Nah, atau contoh lainnya itu ketika anak-anak membacakan puisi tentang kritik sosial yang menyentuh hati anak-anak. Nah, itulah yang disebut dengan suasana dalam puisi. Nah, apa sih suasana itu? Suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Jadi ketika setelah teman-teman anak-anak membaca puisi, anak-anak akan merasakan perasaan berbunga-bunga ketika sudah dibacakan puisi oleh pacarnya, atau merasa tersentuh ketika mendengarkan puisi tentang kritik sosial, seperti itu. Nah, di layar kaca anak-anak akan melihat sebuah puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Spardi Djoko Damono. Nah, ibu akan membacakan puisi ini dan anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, puisi ini teman-teman romantis atau tidak? Ya, betul sekali, dia puisi ini sangat romantis. Dimana bagaimana kita ketahui bahwa perasaan seorang istri yang sangat senang ketika suaminya rela berkorban untuk dia katakan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kemudian suami juga rela berkorban untuk menjadikan seperti awan untuk meniadakan hujan. Nah, di sini sang perempuan yang dipuisikan ini merasa sangat istimewa, merasa sangat dilindungi, dan merasa sangat disayangi. Seperti itu. Itulah suasana yang terdapat pada puisi tersebut. Apakah sudah paham? Oke, sudah ya teman. Nah, di sini saya akan memberikan satu latihan dengan menggunakan sebuah video. Nah, ibu meminta anak-anak menganalisis video ini berdasarkan suasananya. Paham? Nah, video musikalisasi puisi ini itu dari Fiersa Besari. Silakan anak-anak cermati dan dengarkan dengan baik. Siap? Siap. Kukira hanya untukku dirimu. Ternyata kau terbagi ke segala penjuru. Sporadis memberi angin surga pada kawanan pemangsa. Masih kurangkah telinga ini mendengar keluh kesahmu? Belum cukupkah waktuku untuk membalas segala aduanmu?
Jika aku yang kau rasa menenangkanmu, lantas mengapa ia yang menenangkanmu? Siapa gerangan dirinya? Dari mana datangnya? Mengapa aku tidak melihatnya datang? Tampaknya terlalu rapi kau sembunyikan musuhku di dalam selimutmu. Siapapun yang berusaha merenggutmu akan kuanggap musuhku. Jadi selama ini, saat aku berharap, mungkin saja kau dan dirinya sedang bermalam mingguan. Saat aku terbuai, mungkin saja kalian sedang bergandengan tangan. Saat aku hendak membantu masalah-masalahmu, sudah ada dirinya yang menjadi kesatria untukmu. Bravo, luar biasa. Dan kalah sebelum berperang adalah perasaan yang sangat menyebalkan. Hari ini mau tak mau, harus kembali lagi kupakai topeng senyumku. Kusimpan lagi perasaanku rapat-rapat. Selamat, kataku. Padahal, bara membakar hati. Sembari hangus, aku terus mengutuk diri sendiri. Wahai kau yang berjubah api, puaskah kau menjadikanku arang? Sebenar-benarnya cemburu yang menyakitkan adalah cemburu pada seseorang yang tidak peduli akan perasaan kita. Namun, ini bukan salahmu. Sungguh. Memang aku saja yang tidak pernah cukup berani untuk menjabarkan apa yang sepatutnya kau ketahui. Selamat, ulangku, dengan penuh kemunafikan. Padahal, diam-diam, kudoakan ia mati saja. Kau tersenyum. Matamu berbinar. Entah lugu atau pura-pura tak mengerti mengenai apa yang kupendam. Dan aku yang bodoh ini terkunci rapat-rapat di dalam labirin. Tak tahu jalan keluar. Secara terselubung, kususupi hari-harimu dengan pengharapan. Secerca harapan mampu hadir bahkan di ruangan tergelap. Tenang saja, kau takkan kehilangan segala perhatianku. Aku hanya menyembunyikannya dengan lebih rapi lagi. Ya, aku mengalah. Aku mengalah karena aku percaya kalau kau memang untukku. Sejauh apapun kakimu membawa lari, jalan yang kau tempuh hanya akan membawamu kembali padaku. Ditulis oleh Fiersa Besari. Nah, puisinya menarik atau bukan? Oh, sangat menarik. Kenapa anak-anak mengatakan puisi ini sangat menarik? Apakah ada pengalaman? Oh, Mikel memiliki pengalaman. Oh, friendzone ya. Seperti yang dikatakan oleh Mikel, jadi musikalisasi puisi yang anak-anak sudah dengar itu termasuk dalam hubungan friendzone. Tahu kan hubungan friendzone? Nah, hubungan friendzone itu dimana persahabatan antara laki-laki dan perempuan, kemudian salah seorangnya itu menyukai temannya ini. Nah, di dalam musikalisasi puisi ini, si laki-lakinya membuat sebuah kata-kata yang kaya makna dan kata-kata indah. Nah, tentunya anak-anak sudah mengetahui suasana yang terjadi dalam musikalisasi puisi tersebut. Benar? Ya, karena anak-anak sudah mengetahui, maka jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, lirik manakah yang membuat perasaanmu tersentuh? Apakah anak-anak masih ingat yang mana sih yang membuat perasaanmu tersentuh tadi? Ya, Cynthia. Sebenarnya, cemburu yang menyakitkan adalah cemburu pada seseorang yang tidak peduli dengan perasaan kita. Jadi Cynthia ini kayaknya berdasarkan pengalamannya, Cynthia. Jadi Cynthia mengatakan di lirik yang mengatakan cemburu yang sebenarnya itu adalah cemburu yang kepada seseorang yang tidak peduli dengan perasaan kita.
Ya, itu juga membuat ibu tersentuh ya ketika mendengarkan lirik tersebut. Nah, kemudian teman-teman, pertanyaan kedua adalah jelaskan suasana yang terdapat dalam musikalisasi puisi tersebut. Suasana yang pertama tentunya suasananya cemburu, dan yang kedua tentunya suasananya itu si laki-laki ini adalah kecewa. Benar? Ya, baik. Apakah sudah paham? Baiklah. Materi selanjutnya adalah menentukan tema. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang disampaikan penyair dalam puisinya. Seperti contoh, dalam puisi Aku Ingin yang sudah dibacakan tadi, ada temanya, yaitu temanya tentang percintaan, di mana puisi itu menggambarkan ungkapan perasaan seseorang kepada kekasih yang sangat dicintainya. Nah, biasanya bahasa yang digunakan dalam puisi ini adalah bahasa konotatif. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu konotatif? Bella? Oh ya, ya, bahasa konotatif adalah bahasa kias, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menentukan makna. Makna adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Pesan tersebut boleh lebih dari satu. Nah, tentunya dalam puisi itu anak-anak harus mengandung makna. Makna ini sangat pentingnya untuk mengetahui apa sih maksud dari puisi yang dia tulis dan apa yang dapat kita tangkap dari puisi yang dia tulis ini, seperti itu. Nah, seperti pada puisi Aku Ingin tadi, maknanya itu adalah makna tentang sebuah pengorbanan, di mana adalah penyampaian rasa cinta seseorang yang apa adanya, yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata isyarat, melainkan dengan pengorbanan. Seperti itu tuh, anak-anak. Paham? Oke, paham ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik. Dari ketiga materi tadi, yaitu menentukan suasana, menentukan tema, dan menentukan makna, apakah ada yang belum dipahami? Sudah? Ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Karena anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan memberikan tugas. Nah, tugas ini ibu akan memberikan lewat WA Group. Tugas ini dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan di Google Classroom. Paham? Jika dalam pengerjaan nantinya anak-anak tidak paham, anak-anak boleh bertanya kepada ibu melalui WA Group. Oke? Oke, baik. Nah, baiklah. Apakah anak-anak sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini? Atau oh ya, sangat senang. Iya, terima kasih. Nah, karena anak-anak merasa sangat senang, adakah yang ingin menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Siva, silakan. Nah, benar sekali, Siva mengatakan hari ini ibu kita sudah mempelajari 3 mata pelajaran sekaligus, 3 materi sekaligus. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan suasana, dan yang ketiga, menentukan makna. Nah, ibu ingin bertanya, dari ketiga materi ini, apakah ada materi yang belum dipahami? Oh, sudah semua ya. Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah.
Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini teman-teman dapat pahami dan dapat dipelajari kembali di rumah. Dan Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita menutup dengan doa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Ya baik, Gabriel silakan. Terima kasih Gabriel, dan terima kasih teman-teman, dan selamat beristirahat.